kabarnya nih? Baik deh. Terus gimana prajabat kamu nih? Jabatan bulan Juli, tapi kan angkatan terakhir ya. Kalau angkatan pertama 2 minggu lagi kayaknya mulai. Udah siap? Belum siap, nggak tahu apa yang harus disiapkan. Gimana ulangannya nih hari ini? Hari ini masih ada yang belum ngumpul, tapi udah ada yang cepet gitu. Oh ya sama sih Mbak juga gitu sih. Ada yang muridnya yang gercep sekali, dia pagi-pagi udah nanya ulangannya udah diupload belum di kelas ini kan saya pakai udah diupload belum ulangannya. Udah aku kan udah dijadwalin tuh jam 5 udah keluar ulangannya. Jadi udah dicek, ada yang agak siang ngumpul, ada yang malam baru ngumpul gitu. Sekarang kita coaching sebentar ya. Ya. Udah pernah dengar kata coaching nggak? Baru kali ini. Jadi ceritanya hari ini Mbok akan jadi seorang coach, terus kamu jadi seorang coachee. Nah, jadi coaching ini adalah suatu proses di mana nantinya Mbok atau coach akan mendorong atau memotivasi coachee untuk menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh coachee sesuai dengan potensi sama kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh coachee itu sendiri. Berarti nanti masalahnya itu sesuai dengan apa yang saya alami, terus solusinya itu sesuai dengan apa yang potensi yang dimiliki. Iya, betul. Nah, jadi hari ini kira-kira kita mau coaching tentang apa ini? Apa ya, itu pertama ulangan siswa sih, karena ada beberapa siswa itu yang dia tuh jarang ngumpul, udah tugasnya jarang, ulangannya juga keteteran gitu, dia kayak nggak peduli itu sama ulangannya ya. Jadi nilai kesehariannya kurang karena dia nggak aktif di grup atau gimana? Kalau di grup itu nggak pernah komen ya, ada main aja. Terus baru-baru ini baru ulangan ini baru dia minta kayak gimana caranya ngeklik ulangannya, kan pakai di Classroom pakai Google Form. Gimana caranya ulangannya ini kalau pakai Google Form? Berarti sebelumnya dia kan nggak aktif gitu loh sama tugasnya itu. Tapi ada beberapa yang dia ngumpul, tapi ada beberapa yang sisanya itu nggak ada sampai sekarang dikumpul, padahal udah tak hubungi secara pribadi gitu, tapi nomornya itu beda-beda lagi yang menghubungi ya. Nomornya itu beda, yang saya hubungi itu nggak dibaca, malah yang balas tuh nomor yang lain. Tapi selama ini kalau kamu ngirim tugas udah dicek dia aktif? Ada 1-2 tugas yang dikerjakan dan sisanya itu nggak ada dikerjakan. Nah, kira-kira nih dari permasalahan kamu sebagai wali kelas, di akhir pembicaraan nanti kamu ingin mendapatkan hasil seperti apa? Nah, saya inginnya semua siswa itu yang aktif gitu, misalnya dia nggak mengerti sama tugasnya, minta pendapat atau petunjuk sama gurunya untuk gimana ini caranya, saya belum mengerti bagian ini gitu. Dia punya rasa ingin tahu lah gitu sama tugasnya, nggak langsung jeblek minta ajarnya sama orang tua gini-gini, tapi dia yang dari diri dia sendiri yang memang pengen tahu, pengen dia yang bisa gitu. Itu pertama. Yang kedua dia itu punya tanggung jawab lah sama tugasnya gitu. Misalnya batasannya kumpulnya sampai jam 8, oke, sebelum jam 8 itu udah dikirim tugasnya gitu. Jadi ada disiplin juga di sana, itu sih terutama yang berarti yang kamu pengen dia aktif di kelas, bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Nah, dari kedua poin ini kira-kira nih kamu udah mereview nggak apa yang udah kamu lakukan terhadap siswa kamu ini? Artinya kamu udah ngelakuin apa saja, usaha-usaha yang kamu lakukan biar dia tuh aktif kembali di dalam grup. Kamu udah ngelakuin apa aja? Untuk siswa yang sudah aktif itu yang pasti kita dorong lagi biar dia lebih aktif. Misalnya kayak dia nanya, Bu, bagian ini saya belum mengerti. Oh iya, saya jelaskan lagi gitu kan, pakai misalnya dia nanya lewat WA kan, pakai voice note misalnya, atau buatin video, atau kalau enggak dia komen di Classroom-nya, Bu, gimana tugas saya, apakah sudah betul gitu kan.
Terus saya kasih nilai, oh berarti dia misalnya nilainya 100, oh berarti udah betul. Kalau nilainya masih 96 gitu, saya kasih komentar di sana, oh bagi nomor 1 misalnya kurang harusnya 26 cm, dia cuma buat 26, oh bilang kurang satuannya sentimeter gitu ya. Jadi yang udah aktif kita dorong lagi biar untuk aktif. Nah untuk yang belum aktif itu saya hubungi orang tuanya menanyakan anaknya itu sebenarnya buat tugas apa gimana, atau dia memang tidak peduli sama tugas yang di sekolah, kayak misalnya dia cuma main game aja. Kayak sekarang kan murid-muridnya itu cuma apa ya, dia tidak merasa udah nggak sekolah gitu, karena kan udah terlalu lama ini belajar di rumah, jadi mungkin ya udah nggak peduli sama tugasnya, nggak ingat masih jadi murid gitu. Jadi saya tanyakan sama orang tuanya, gimana ini anaknya, emang udah nggak pengen sekolah atau gimana. Terus pasti orang tuanya nanya ke sama anaknya dia, anak saya udah mau belajar tapi ya pemahamannya itu kurang karena belajarnya kan cuma online gitu. Mau kalau sama gurunya mungkin kayak dulu mungkin bisa gitu. Terus hal yang saya dapat lakukan itu dengan tadi membuatkan video yang memang simple, yang mungkin bisa dipahami sama dia dari rumah itu tanpa harus berhadapan langsung dengan saya gitu. Terus setelah itu ya mereview kerjaannya dia yang mana yang belum dipahami sebenarnya, agar dia kalau nggak mengerti kan pasti udah males itu belajarnya. Kalau udah mengerti sedikit dia kan pasti penasaran gitu, oh ini gimana sih caranya. Kita buatkan lagi kayak materi yang apa ya, kayak materi tambahan itu biar dia itu mengerti, walaupun tingkat apa namanya kecerdasannya itu atau kemampuan belajar itu beda sama yang lain, kan dia memerlukan pembinaan tambahan gitu. Jadi saya berikan kayak modul gitu, buatkan modul dari pengertiannya. Misalnya di bukunya dia malas baca buku, atau buatkan saya buatkan kayak modul terus isi apa ya, animasi ya, gambar lucu gitu, kayak pengertian intinya itu apa. Kan kayak di buku itu kan panjang sekali ya penjelasannya, dia kan males baca. Saya buatkan kayak intinya, kayak gaya itu apa sih intinya, gaya itu apa sih, dan tarikan dan dorongan itu aja cukup. Nah itu berarti langsung ke intinya aja. Nanti dia kasih kayak tugas di bawahnya itu apa, misalnya kalau nyari meja itu termasuk gaya apa enggak gitu. Jadi ada sesuatu yang bisa dia lakukan atau coba di rumah gitu. Jadi nanti dia memiliki rasa aktif lagi gitu, dan juga bisa peduli sama tugas-tugasnya di sekolah. Nah dari kemarin itu kan kamu bilang dia nggak pernah muncul tugas, terus ulangan baru-baru ini. Nah kamu udah menggali nggak informasi apa sih penyebab utama si anak ini keteteran seperti itu gitu, atau tidak mengikuti kegiatan selama ini di kelas? Tadi kan kamu bilang kalau orang tuanya bilang anaknya seperti ini, ada nggak kira-kira penyebab lain selain itu? Karena tadi kan kamu udah bilang kalau kamu udah buat dia modul segala macam, tapi dia masih seperti itu gitu loh. Nah apakah ada penyebab lain, misalkan orang tuanya mungkin yang membawa handphonenya atau apa gitu? Apa kamu sudah mendapatkan informasi lebih terkait dengan gangguan yang dihadapi oleh si anak ini, sehingga anak ini kembali lagi atau tidak aktif lagi di dalam dalam WA grup kamu? Untuk masalah itu pertama kan karena saya guru baru di sini, jadi banyak siswa yang nggak tahu saya, kan nggak pernah ketemu. Jadi dia itu kurang care gitu sama gurunya, siapa gurunya sekarang nggak tahu gitu kan. Jadi pertama itu masuk di grup WA dan saya buatkan classroom, terus kan ada tugas di sana. Nanti kadang tugas itu tidak masuk di notifikasi siswa gitu, jadi saya kasih tahu juga di WA. Nah mungkin di WA itu dia orang tuanya yang bawa HP-nya, atau ada yang bilang kalau salah satu siswa itu bilang kalau saya masih di kampung kok gitu, sinyal di sini kurang bagus gitu. Jadi mungkin itu kendalanya. Jadi dia itu udah classroom kan kalau sinyalnya jelek susah bukanya.
udah gitu di WA juga mungkin dia orang tuanya yang bawa HP-nya, jadi nggak, orang tuanya mungkin kan sibuk lupa ngasih tahu anaknya kalau ada tugas gitu. Itu ya mungkin yang menjadi penyebab ya. Dan juga udah saya tanyakan sih kenapa sih ini kok nggak ngikut tugas. Oh ya, HP-nya masih orang tua yang bawa, masih kerja gitu, mungkin besoknya itu baru dikirim tugasnya gitu. Jadi di kendala teknis sebenarnya orang tua juga ya karena sibuk kerja ya, eh, orang tua itu udah stres sama pekerjaan, sama anak juga apa ya, jadinya kurang peduli gitu karena terlalu capek bekerja gitu. Jadi yang mungkin menjadi penyebab utama itu. Berarti kamu udah nyari ya informasi-informasi terkait gangguan-gangguan apa aja yang dihadapi, kendala-kendala yang dihadapi si anak ini dalam menyetor tugas ya. Nah, sebelumnya kan dia pernah aktif itu, pernah nggak dia aktif di dalam grup? Waktu pertama-tama belum aktif karena Belum dia aktif, ya. kurang tahu mengenai tugasnya. Untuk sekarang ini sudah mulai aktif. ya. Terus gimana responnya dia sewaktu dia aktif itu, ketika kamu memberikan tugas, gimana respon si anak ini? Responnya dia pertama dia itu nanya, Bu, ada tugas nggak sih sekarang gitu. Itu dia nanya kan. Padahal di Classroom sebenarnya sudah muncul tugasnya, tapi di WA saya belum kasih tahu. Oh iya, coba cek Classroom-nya udah ada tugas belum. Oh iya, saya cek. Oh iya udah Bu, lagi bentar saya kerjakan, masih masih di rumah ada kesibukan gitu, nanti sore saya kirim tugasnya gitu. Jadi dia udah ada konfirmasi gitu kapan mau kirim tugas, udah ada bilang gitu kalau tugasnya itu udah ada apa belum sih gitu. Kayak dia itu menunggu tugas gitu loh, udah antusias gitu sama tugasnya. Berarti dia sudah kena antusias, sudah aktif, terus sekarang dia hilang lagi, seperti gitu ya? Sekarang enggak sih, udah ngirim dia ulangan. Enggak sih, dia masih, tapi kan untuk tugas selanjutnya nggak tahu sih, sampai ulangan ini masih dia aktif ya. Untuk tugas selanjutnya belum tahu gimana. Nah, kira-kira nih usaha apa yang akan kamu lakukan agar si siswa itu tidak lagi mengulang sikapnya dia atau perilakunya yang tidak menyetor tugas itu? Yang pertama saya lakukan akan langsung hubungi atau chat secara pribadi anaknya itu. Misalnya, Ibu guru sudah upload tugas nih di Classroom, cek ya, nanti kerjakan gitu. Kalau di chat pribadi dia kan pasti, oh iya Ibu guru upload tugas gitu ya. Nanti dia pasti mau ngecek tugasnya. Kalau di grup itu kadang dia baca, kadang enggak gitu, nggak paham juga saya. Mungkin dia nggak suka buka grup atau gimana, nggak tahu. Nggak pernah respon di grup dia. Berarti kamu nanti akan cek notifikasinya. Nah, kalau misalkan nih dia mengulang lagi, apa yang akan kamu lakukan? Kalau mengulang lagi ya, nanti akan saya kasih peringatan. Misalnya, kamu dulu udah aktif loh, nilainya udah bagus loh, kok sekarang gini lagi, nilainya kan turun jadinya. Nanti kalau nggak naik kelas gimana jadinya. Kayak kasih wanti-wanti loh, kayak kasih peringatan, kamu udah kelas 4, nanti kalau nilainya turun ini jelek jadinya raportnya, itu siklusnya itu rentang nilainya itu nggak bagus gitu. Jadi kamu harus mempertahankan rasa aktif, rasa ingin tahu yang sudah sebelumnya kamu punya itu. Misalnya dengan selain mengasih tahu gitu ya, tugas-tugas yang diberikan itu juga tidak harus tentang menulis gitu. Misalnya dia bisa melakukan perjumpaan itu yang lebih menyenangkan lah, yang bisa mereka lakukan di rumah gitu, biar nggak bosan kan cuma nulis aja tugasnya. Nanti tugasnya itu beragam gitu, bervariasi, agar dia tetap mempertahankan rasa aktif itu dalam diri dia. Nah, untuk usaha kamu itu kira-kira dukungan seperti apa yang kamu butuhkan? Untuk usaha itu yang pertama pasti dari orang tua ya. Orang tua harus mendukung anaknya. Misalnya kayak kemarin saya kasih tugas membuat kolase, kalau nggak salah. Membuat kolase itu kan perlu bahan, kan kayak misalnya biji-bijian atau apa gitu, bahan dari alam diwarnai gitu. Kalau orang tuanya nggak dukung, misalnya
anaknya kan pasti minta sama ibunya atau bapaknya, bu mau beli jagung atau bu mau nyari jagung, mau nyari beras pakai media, pakai apa tugas sekolah gitu. Misalnya ibunya nggak peduli, ngapain buang-buang jagung, ngapain buang-buang beras gitu, mending dimasak aja kan gitu misalnya. Itu jadi orang tua itu nggak dukung kalau kayak gitu, jadinya siswanya males dah, nggak dikasih lah gimana nggak buat tugas gitu kan. Yang pertama pasti orang tua mendukung anaknya, dan juga orang tua itu harus komunikasi sama pihak sekolah, sama kepsek misalnya, sama saya juga, sama wali kelasnya. Jadi ada hubungan yang baik lah antara sekolah sama orang tua di rumah, karena kan belajar itu nggak harus dasarnya itu dari sekolah. Sebenarnya kan belajar itu dari rumah awalnya sama orang tua gitu. Jadi yang pertama yang berperan aktif itu harus orang tua harus memahami anaknya itu kemampuannya apa sih, potensinya apa sih dia. Kalau dia minta diajarin, ya jangan dijeblek langsung dikasih jawaban, tapi caranya itu gimana gitu biar siswanya itu aktif sendiri. Karena dari orang tua. Yang kedua, pihak-pihak ya dari rekan-rekan kerja dan juga dari kepsek, karena kan misalnya di saya kelas 4 ada materi lain kayak PJOK, agama, bahasa Bali, kan dari guru lain kan pasti punya pendapat tentang siswa ini nak mulu keto ya, nak mulu malas gitu, misalnya seperti itu. Jadi kita kan punya pemahaman kalau siswa ini kayaknya bermasalah, jadi kita harus carikan solusi untuk anak itu kan secara bersama lah, antara kepsek juga ngasih tahu gimana seharusnya solusi yang baik untuk anak ini gitu. Jadi ya hubungan yang baik antara orang tua sama sekolah sama siswanya itu harus terjalin dengan baik. Berarti yang kamu perlu dukungan dari orang tua dan rekan-rekan komunitas sekolah ya. Nah, gimana cara kamu memperoleh dukungan itu? Tentunya yang pertama dengan komunikasi yang baik dengan kepsek, dengan rekan kerja, dengan orang tua. Kalau komunikasinya nggak baik, misalnya kita cuek-cuek aja gitu, nggak peduli sama tugas siswa, orang tuanya juga mikir gurunya ini makan gaji juta misalnya gitu, nanti kan dia berpikiran negatif sama guru. Jadi kita harus jalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan juga dengan rekan kerja. Komunikasi yang baik, berarti kamu akan melakukan komunikasi yang baik ya antara orang tua dengan kamu, dengan rekan-rekan kerja juga, terus berkonsultasi juga dengan kepala sekolah pasti ya. Nah sekarang kira-kira dalam kamu nanti menjalankan aksi kamu ataupun yang tadi kamu jabarkan untuk memberi dukungan kepada siswa ini, kira-kira siapa aja yang nantinya akan kamu libatkan untuk artinya membantu si anak ini sehingga si anak ini tidak lagi mengulangi kesalahannya yang kemarin. Yang dilibatkan sama seperti tadi orang tua dilibatkan, rekan-rekan kerja, guru yang memang ngajar di kelas itu, guru PJOK, guru agama, guru bahasa Bali, bahasa Inggris, terus kepsek juga ikut ambil alih. Jadi sama seperti tadi untuk membangun hierarki kerja yang baik untuk mendukung anak ini. Dari percakapan kita, kira-kira kamu udah dapet nggak solusi dari permasalahan kamu? Sejauh ini sudah, dan saya sudah memikirkan ke depannya nanti gimana menghadapi anak yang seperti itu. Oke. Nah, kira-kira nih tolak ukur atau ukuran dari kamu, keberhasilan kamu dalam melihat si siswa ini, dia sudah aktif lagi di kelas, tolak ukur kamu untuk melihat dia itu seperti apa? Apakah hanya dengan dia menyetor nilai aja, atau mungkin yang lainnya bertanya dengan kamu, atau gimana? Tolak ukurnya yang pertama dari intensitas dia komunikasi dengan saya ya. Misalnya ada beberapa tugas yang dia nggak ngerti, dia pasti nanya gitu. Otomatis kalau dia sering nanya, dia pasti makin aktif gitu. Tapi pertanyaannya itu nggak ada yang nggak sesuai sama materi ya, pasti pertanyaannya itu sesuai dengan tugasnya. Sudah itu ada perkembangan gitu. Misalnya dia awalnya perkalian, masih nggak bisa perkalian misalnya, terus lama-kelamaan dia perkalian udah bisa, perkalian susunnya isi udah bisa, terus nanti pembagian udah bisa, berarti ada
jenjang pengetahuan yang dia ketahui gitu. Jadi makin meningkat pengetahuannya, dari yang sebelumnya belum bisa jadi bisa gitu. Terus dari nilainya juga kan pasti tambah tinggi dari sebelumnya, karena dia misalnya sebelumnya dia belum aktif, sudah aktif dia akan belajar lebih rajin. Dari yang belum tahu suatu hal jadi lebih tahu, otomatis nilainya pasti meningkat gitu. Jadi dari intensitas bertanya juga itu mempengaruhi, tapi pertanyaannya juga harus yang berbobot. Udah ya, berarti udah kelar ya, Ya. pikiran kamu ya. Udah dapat solusi dari permasalahan kamu ya. Ya. Nah, kira-kira nih kalau misalkan dia mengulang lagi, berarti kamu akan langsung menerapkan cara yang tadi kamu udah, atau solusi yang udah kamu terapkan, yang kamu bicarakan tadi ya. Oke ya, ya udah deh kalau gitu, mudah-mudahan lancar ya. Makasih Mbak. Iya.